Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kepada mahasiswa semuanya. Kita bertemu kembali pada pertemuan yang ke-6, yaitu materi yang ke-6 mengenai strategi pembelajaran langsung atau direct instruction. Tujuan pembelajaran pada materi pertemuan 6 ini yaitu Anda diharapkan mampu merancang pembelajaran dengan strategi instruksi langsung. Berikutnya saya akan memaparkan inti dari materi pertemuan ini, yaitu mengenai konsep direct instruction atau disingkat DI. Pembelajaran langsung adalah strategi pembelajaran yang menerapkan prinsip pendekatan behaviorisme. Behaviorisme memandang bahwa belajar terjadi dalam bentuk perubahan perilaku sebagai tanggapan atau respon dan stimulus dalam pemberian penguatan. Itu adalah konsep direct instruction. Jadi mengacu kepada teori pendekatan behaviorisme. Prinsip dari behaviorisme seperti yang sudah pernah dipaparkan pada pertemuan yang pertama, tentunya prinsip ini seperti mendapatkan perhatian siswa, ya, penguatan, kemudian memberikan umpan balik secara korektif kepada siswa dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempraktikkan perilaku yang benar. Jadi strategi DI dapat dianggap sebagai model yang sering digunakan oleh guru di setiap tingkat pendidikan. Dalam DI, guru adalah pusat dari proses pembelajaran yang secara aktif mentransmisikan pengetahuan akademik berupa materi pelajaran kepada siswa dengan menggunakan bahan pengajaran. Berikutnya, dalam pembelajaran direct instruction ada 5 tahapan yang dapat membantu guru saat merencanakan pembelajaran dengan direct instruction ini. Pemaparan dalam konsep direct instruction ini tentunya menjadi perhatian bagi guru atau mahasiswa yang akan mengonsep pembelajaran. Itu di bagian kegiatan inti pembelajaran ini harus memuat konsep berdasarkan prinsip yang sebelumnya saya paparkan. Nah, di sini ada 5 langkah yang bisa membantu mengkonsep pikiran guru maupun mahasiswa yang akan memaparkan pembelajarannya di RPP. Itu yang pertama adalah bahwa orientasi siswa pada pelajaran atau materi. Berarti di sini memfokuskan kepada bagaimana mengkonsep materi yang akan diberikan. Kemudian langkah 2 ada tahapan mereview atau melengkapi pengetahuan yang dibahas. Jadi setiap materi yang dibahas itu harus ada tahapan mereview. Jadi ada tingkatan atau langkah-langkah yang dipaparkan pada kegiatan pembelajaran, ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu menyajikan materi baru. Nah, jadi sebelum nyambung ke materi yang baru itu harus ada review. Baru kita lanjutkan pada materi berikutnya, baru ada tahapan mereview kembali, baru materi berikutnya, gitu ya. Kemudian langkah keempat itu adalah memberikan praktek. Jadi setelah memberikan materi, kemudian mereview, kemudian siswa bisa diminta untuk mendemonstrasikan, diminta untuk maju ke depan untuk memaparkan apa sih yang telah kamu pahami, begitu ya. Seperti itu tahapannya. Jadi secara bertahap, gitu ya. Mungkin memang dalam direct instruction ini bisa membutuhkan waktu yang panjang ya dan lama, apalagi ketika dihadapkan oleh karakteristik peserta didik yang mungkin dari kinestetiknya begitu tinggi gitu ya. Jadi
bisa kemungkinan terburuknya terjadi keributan ya di kelas kalau memang tidak dikemas dengan baik gitu ya. Tapi memang bisa berhasil ketika memang karakteristik peserta didiknya itu mempunyai karakteristik yang seragam gitu ya, seperti itu. Nah, berikutnya setelah siswa langsung diminta untuk mendemonstrasikan, langkah berikutnya adalah memberikan latihan mandiri gitu ya. Jadi materi dibahas, kemudian dilengkapi dengan prasyarat pengetahuan tambahan gitu ya, kemudian direview, kemudian lanjut lagi ke materi berikutnya, kemudian diminta untuk mempraktekkan ke depan, kemudian langsung diberikan latihan secara tertulis. Seperti itu. Itu adalah konsep dari direct instruction. Itu harus kita kemas di dalam kegiatan pembelajaran ketika guru ingin menerapkan direct instruction ini atau pembelajaran secara langsung. Mahasiswa di sini juga bisa menganalisis apakah direct instruction ini efektif untuk di tingkat SMA atau SMP atau bahkan di SD gitu ya. Jadi memang itu fungsinya kenapa kita sebelum menentukan strategi pembelajaran kita harus menganalisis kurikulum terlebih dahulu. Baik, untuk pertemuan yang ke-6 ini itu konsepnya yang akan kita perdalam. Jadi intinya tetap kita harus menganalisis kurikulum untuk mengaitkan dengan strategi pembelajaran yang akan kita gunakan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.